Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat ihsan dan Islam, dan tentunya nikmat kesehatan yang sungguh luar biasa pada malam hari ini, sehingga kita bisa bertemu dan bersilaturahmi kembali dalam Zoom kelas tahsin pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya dan para sahabat, dan tentunya sampai kepada kita semua selaku pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, silakan terlebih dahulu dipersiapkan alat tulisnya dan juga modul yang sudah di-share sebelumnya oleh admin, karena insya Allah materi yang akan disampaikan ada di situ semuanya. Dan nanti jika Bapak Ibu ada pertanyaan bisa menggunakan fitur raise hand atau di kolom chat. Sebelum memulai, agar diberikan kemudahan dan kelancaran pada malam hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk waktu dan tempat dipersilakan Pak Ustadz Kurniawan. Ya, terima kasih Kak. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kaffa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Ya, Ibu dan Bapak insya Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini ya, di tanggal 26 Juli kita dapat berkumpul kembali dalam rangka untuk mengikuti salah satu kajian Al-Quran, yaitu tahsin Al-Quran, dan alhamdulillah kita sudah masuk ke modul yang B di pertemuan yang ketiga ya, insya Allah. Baik, di sini sudah hadir ya hampir semuanya ya, di sini udah ada 4 orang. Nah, saya ingin sapa dulu ya yang sudah hadir sekarang, dimulai dari Bapak dulu. Pak Agus, halo Pak Agus, gimana kabarnya Pak Agus? Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Alhamdulillah Malam. sehat. malam Pak Agus. Gimana Pak Agus, sehat Pak Agus? Alhamdulillah Pak Ustaz. Siap ya ngaji hari ini ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya saya ingin sapa juga Ibu Adisa. Halo Ibu. Halo Pak Ustadz. Ya, gimana kabarnya Ibu, sehat? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah baik juga Ibu ya. Bu, dipersiapkan segala sesuatunya Bu ya untuk kajian malam hari ini Bu ya. Baik. Lalu saya juga ingin sapa Ibu Lana. Halo Ibu. Halo, Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu gimana kabarnya, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Silakan dipersiapkan juga Bu ya segala sesuatunya untuk mendukung kajian pada malam hari ini Bu ya. Ya, Ustadz. Saya juga ingin sapa Ibu Tanti. Halo Ibu. Barusan keluar. Saya cek dulu. Oh iya, barusan keluar. Ya, deh mungkin nanti Ibu Tanti bisa masuk kembali ya ke room. Ya, baik. Ibu dan Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Nah, ini Ibu nanti udah datang. Pada malam hari ini kita lanjut ya ke modul B, masih tahsin 1 ya, insyaallah. Hari ini kita akan bahas pembahasan baru ya, insyaallah. Namun sebelum ke pembahasan baru, seperti biasa ya Ibu dan Bapak,
kita akan memurojaah terlebih dahulu ya. Memurojaah terlebih dahulu pembahasan-pembahasan sebelumnya ya. Baik. Baik. Saya izin untuk share terlebih dahulu ya materinya. Baik, di sini sudah hadir Ibu Tanti. Halo Ibu Tanti, gimana kabarnya Ibu? Sehat? Sehat Ustadz. Alhamdulillah kalau sehat. Bu siap ngaji hari ini Bu ya? Ya, Iya, dipersiapkan segala sesuatunya ya. Karena kita akan mulai pembahasan kita pada malam hari ini ya. Baik. Nah, pada malam hari ini kita akan awali dengan murojaah terlebih dahulu Ibu Bapak ya. Kita akan murojaah terkait pembahasan-pembahasan sebelumnya, baik itu di modul B ataupun di modul A yang dulu pernah kita bahas sama-sama. Ya, saya ingin cek ingatannya nih, Ibu dan Bapak. Coba, apakah Ibu Bapak masih ingat nggak rumus 2 harokat? Karena ini pokok nih, ini pondasi. Masih ingat rumus 2 harokat? Ibu Bapak? 322. Ada yang jawab ya Ibu Lana. Betul. 322 ya. Kita tulis ini 322. Nah, ya. Baik, lanjut ke Ibu Lana, Mas Ibu Lana. Harokat apa aja, Bu, di 322 ini? 3 fathah, 2 kasroh, 2 domah. Betul ya. Jadi di sini kita membahas 3 harokat seperti biasa ya. Fathah, kasroh, domah. Nah, tadi Bu Lana sudah menyebutkan 3 fathah, 2 kasroh, S itu mah tanwin ya, dan 2 domah. Baik, saya ingin ke masih Bulana lah, masih Bulana. Coba Bulana, sekarang sebutkan tandanya Bu. Apa aja Fathah, 3 fathah Bu? ya, fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, dan fathah berdiri. Iya betul. Kasrohnya Ibu? Kasroh bertemu ya sukun dan kasroh berdiri. Ya, domahnya? Domah bertemu wawu sukun dan domah terbalik. Iya, betul sekali ya. Makasih ya Ibu ya. Nah, sekarang saya inputin dulu ya. Ke Ibu Tanti. Halo Ibu. Halo Bu Tanti. ya Ustadz. Ya, coba Ibu ulang kembali rumus panjang 2 harokat Bu. 322. Terus? Fathah Ya, fathah. bertemu alif. Sebutkan dulu Bu, fathahnya ada berapa? Fathah ada 3, fathah, 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 kasro, kasro, domah, domah. Ya, lalu tandanya fathah 3 kali itu apa aja? Fathah bertemu alif, fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri. Iya, fathah Kas, berdiri. Lalu kasrohnya? kasro bertemu itu apa namanya? Iya Apa Bu? sukun, Iya betul, kasroh bertemu ya sukun. berdiri. Iya, kasroh berdiri. Domahnya? Domah bertemu waw sukun, domah terbalik. Iya, sip, domah terbalik. Baik, selanjutnya Ibu Adisa. Halo Ibu. Iya, Pak Ustadz. Ibu sebutkan juga rumus 2 harokat. 322. 3 Hmm, fathah, 2 kasroh, 2 domah. ya. Fathah ketemu alif, fathah ketemu alif bengkok, fathah fathah berdiri. Ya, Nah, kasroh ketemu ya sukun, kasroh ketemu berdiri. iya. Terus? Wah, wow ketemu waw sukun,
Bukan ketemu wau, yang di atas bukan wau, doma. doma, salah doma. Doma ketemu waw sukun, doma Ya, ketemu waw terbalik, doma terbalik. Ya Allah, iya, maafkan saya. Taib. Apa Bu? Yang penting Ibu semuanya bisa disebutkan. Ya, Taib, barakallahu fikum. Ustaz. Ya, lanjut ke Pak Agus. Silakan Pak Agus. Pak Agus sudah kembali ke tempatnya? Ya Pak Ustadz. Ya. Taib, coba sebutkan juga rumus dua harokat, Pak. Rumusnya yaitu 322. Hmm. 3 kasroh, 2 doma, maaf, 3 fathah, 2 kasroh, 2 doma. Ya, lalu tandanya? Kasroh ketemu alif. Enggak, bukan kasroh, Pak. Apa? Kalau ketemu alif itu patah. Iya, fathah. Fathah ketemu alif. Fathah ketemu Ah, alif bengkok. ya. Satu Fathah lagi, terbalik. Alif apa namanya? berdiri. Berdiri. Patah berdiri. Ya, lanjut sekarang kasroh. Kasroh ketemu ya sukun. Satu lagi. Eh, Terbalik, alif terbalik, kasroh terbalik, alif terbalik. Masya Allah. Kasroh berdiri, Pak. Terbalik. Ya, kasroh Astaga. berdiri. Sekarang satu lagi. Domanya. Doma wawu ketemu doma ketemu wawu sukun. Ya, satu lagi. Doma terbalik. Doma terbalik. Sip. Gak apa-apa ya. Sedikit belibet nggak apa-apa ya. Tim. Ya, semuanya sudah menyebutkan. Di sini juga ada yang baru bergabung ya. Saya cek dulu siapa nih. Ibu Rani ya. Halo Ibu Rani. Halo Ibu. Ya Ustadz, Ya, bagaimana kabarnya, Assalamualaikum. sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau sehat. Kita langsung aja murojaah Bu ya, baru masuk ke murojaah. Ya, Ibu coba sebutkan rumus dua harokat. Coba Ibu masih ingat nggak Ibu Rani? Sebentar Ustadz. Apa rumus dua harokat? Wah, Itu yang angka, alif. Bu. Yang angka. Oh, 322. Itu 3, 2, 2. Tiganya apa Bu? Fathah bertemu alif. Sebelum tandanya sebutkan dulu harokatnya. Berapa kali harokatnya? Fathah itu? Fathah. Fathah. Lalu dua itu? Kasroh. Kasroh. Dua lagi? Domah. Ya, doma. Nah, sekarang penyebutkan 3 kali fathah itu fathah apa aja, Bu? Fathah bertemu alif. Kedua? Fathah bertemu alif berdiri. Fathah Alif berdiri. bengkok, mungkin. Fathah bertemu alif bengkok. Ya, betul. Sekarang kasrohnya, Bu. Kasroh bertemu ya sukun. Kasroh bertemu kasroh berdiri. Kasroh berdiri, nggak usah ada kata bertemunya, Bu ya. Ya, lanjut domahnya, Ibu. Domah bertemu waw sukun. Dan? Domah terbalik. Iya, betul ya. Nah, ini yang tadi disebutkan sama maaf, ini ke scroll ya. Nah, ini yang tadi disebutkan sama semuanya ya. Jadi ada 3, 2, 2, fathah kasroh domah, fathah, kasroh domah. Jadi penyebutannya supaya berurutan Ibu ya atau Bapak. Fathah, jadi setelah menyebutkan 3, 2, 2. Fathah kasroh domah, fathah, kasroh domah. Nah, lalu baru menyebutkan tandanya. Fathah bertemu alif,
fathah bertemu ya bengkok, dan fathah berdiri. Kasroh bertemu ya sukun, kasroh berdiri. Domah bertemu sukun, dan domah terbalik. Ini nggak terbalik ya. Maaf, saya hapus dulu. Nah, ini bukan terbalik, harusnya seperti ini. Nah, itu ya, Ibu Bapak ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita ganti dengan pola 2 harokat. Ibu Bapak, coba masih ingat nggak pola 2 harokat? Ini ada yang baru masuk, Deputi Kadeh SH. Siapa ini? Halo? Ya, Taib. Baik, coba ke Pak Agus. Pak Agus, masih ingat polanya nggak Pak Agus? Pola 2 harokat. Polanya Ya, polanya. Yang bana-bana, Pak. Masih ingat oh nggak? 1-1 Ah, 1-1-1. itu pola latihannya, Pak. Ini Oke. mah pola apa ya namanya? Bana-bana. Nah, yang itu, Pak. Masih ingat nggak? Masih ingat, Pak. Sok, atuh ya. Bana-bana 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 paununa bina-bina painipuna bana-bana paununa bina-bina painipuna. Alhamdulillah, mantap Pak ya, luar biasa. Ya, lanjut ke Ibu Adisa. Halo Ibu. Nggih, Pak Ustaz. Ya, tip. Sama kayak Pak Agus, Bu ya. Coba. Oh, iya. Halo Bu. Ibu baik. Oh, Iya, ini halo Pak Ustaz. sinyalnya kayaknya ya, sinyalnya. Soalnya suara Oh, ibunya hilang. Coba diulang sekali lagi Bu. oh iya, maaf Pak Ustaz. Nggih, bana bau nuna bina baini buna. Bana bau nuna bina baini buna. Mantap, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Selanjutnya Ibu Lana. Silakan Bu. Pola 2 harokat juga. Bana-bana baununa bina-bina baini buna. Bana-bana baununa bina-bina baini buna. Sip, Alhamdulillah, Barakallah. Lanjut ke Ibu Rani. Monggo. Bana-bana baununa bina-bina baini buna. Bana-bana baununa bina-bina baini buna. Iya, lanjut ke Ibu Tanti. Silakan. Bana-bana baununa bina-bina baini buna. 2 kali, Bu. Oh, 2 Sekali kali. lagi. Ya. Bana-bana baununa bina-bina baini buna. Iya, sip. Alhamdulillah, Barakallah fikum. Lanjut sekarang murojaah ke tanda 4 harokat. Ya, coba. Ada yang masih ingat? Tanda 4 harokat apa aja Ibu Bapak? Alis. Ya, Alif alis, ketemu betul. Hamzah, Betul Pak Agus, Ibu Adisa ya. Alis bertemu Hamzah. Selain bertemu Hamzah, ketemu apa lagi? ketemu alif berharokat. Iya, betul bagus ya. Alif berharokat ya. Baik harokat fathah, kasrah, ataupun doma. Ini sangat mudah ya. Kalau untuk tanda 4 harokat tidak seperti tadi ya. Baik. Ya, kita lanjut ke pola ya Ibu Bapak ya. Sekarang pola 2 harokat. 2 harokat. 4 harokat. Coba. Apa enggak Pak, Ibu?
Enggak, Pak Ustadz, lupa. Lupa, ya nggak apa-apa. Nah, kita praktek di sini aja ya, supaya lebih mudah. Nah, saya yang usah tulis nih. Cuman di sini kita prakteknya diganti huruf na-nya, bukan na-nya, huruf awalnya ya kan ini kan ada huruf hamzah, maaf. Ada huruf hamzah ya, ada huruf ba dan ada huruf ta. Kita ganti ya dengan vokal o, dengan huruf-huruf yang mempunyai vokal o ya. Tapi patokannya sama ya. Patokannya sama, tinggal ganti huruf hamzahnya aja. Dimulai dari Ibu Rani. Halo Ibu Rani. Ya, Ustadz. Ya, coba Ibu bacakan pola 4 sampai 5 harokat ini, tapi hamzahnya diganti dengan huruf ro, Bu. Coba, Bu. Ro, rona, rona, ro, ana, ro. Nah, kalau ininya mah enggak, Bu. Yang ini mah enggak, Ya. cuman hamzah yang Oh, ini iya. aja. Oh, Ya, iya, Ustadz. saya sekali lagi, Bu ya. Maaf ya. Rona, rona, ro, ana, ro. Nah, di sini Ibu panjangkan hamzah bertanwin fathah ini jadi 2 harokat ketika berhenti. Ana rona ro ro ya. Coba buat ulang saya lagi. Sampai hamzah terakhir, Ustadz. Ya, yang ini. Rona 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 ro ana ro lalu ulang 2 kali Bu ya. Rona rona ro ana ro coba Bu. Rona, rona, ro, ana, ro, rona, rona, ro, ana, ro, Iya, sip, alhamdulillah. Lanjut ke Pak Agus, silakan. Pakai huruf so, Pak. Sot. Ya, Sona, sona, so, ana, so, a. Sona, sona, so, ana, so, a. nah kalau bisa A-nya panjangan, Pak. A, A, 2 harokat ya. Ya. Sona, sona, so, ana, so, a. Sona, sona, so, ana, so, a. Ya, sip. Lanjut ke Ibu Tanti, silakan. Halo Ibu, Ibu Tanti. Ya, Ustadz. Ya, tapi Ibu dengan huruf kof, Bu ya. Huruf kof. Kona, kona, ko, anako, a. Kona, kona, ko, anako, a. Iya, sip. Masya Allah, barakallah. Lanjut ke Ibu Lana dengan huruf do, Bu ya. Do. Ya, Dona, dona, do, ana, do, a. Dona, dona, do, ana, do, a. ya, sip. Lanjut ke Ibu Adisa dengan huruf goin. Gona, gona, go, ana, go, a. Gona, gona, go, ana, go, a. Sip, barakallah fikum ya. Di sini ternyata ada Ibu Upik. Halo Ibu Upik.
Ya, Halo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Ibu bisa Assalamualaikum Pak ikut? Ustadz. Gimana, Bu? Ya, ya baik. Ya, alhamdulillah, Bu ya. Ibu bisa ikut ini baca ini juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ana, 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 Ah, ana, di sini ada ana, ana. dulu sebentar, Bu ya. Di sini ada tanda Hmm? alis, Bu ya, bertemu alif berharokat dan tanda alis bertemu dengan hamzah. Jadi dua kata yang ini ya, dua ini Ibu panjangkan 4 harokat ya. Jadi panjangnya 4 sampai 5 harokat. Ini seperti di sini ya. 4 sampai 5 harokat. Ana ana a ana a ana 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 coba Bu. Ulang ya Pak Ustadz ya. An, Ya, ana, 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 ana. ini masih belum panjang Bu ya. Ini masih Ibu bacanya 2 harokat ya. Ana, Coba kita baca yang ini dulu Bu, dua dulu ya. Ana, coba yang ini Bu, bisa nggak? ana, ana, Bisa ya. Lalu sekarang yang ini ya. Ana, a, ana, coba Bu. ana, Ini dua kali Bu ya. Dua kali ana, Bu A-nya ya. A, ana, ana, coba Bu. ana, ana, A-nya dulu yang ana, panjang. an, a, Ana. ana, an, Ah, ana, an, yang ini dulu Bu. Ana, coba Bu. ana, ana, A-nya dulu yang panjang Bu. Coba. a, Nah, baru ana. a, a, ana, Nah, gitu. ana, Ana. ana, Nah, gitu Bu ya. ana, Nah, gitu sip. Nah, sekarang yang ini. A, 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 Coba Bu. ana, Sekali lagi. ana, Nggak ada na Bu di sini nggak ada na, nggak ada huruf nun. an, an, Nah, ini dulu. A, an, a, an, an, a, a. Ini tanwinnya dihilangkan. Jadi panjang dua harokat. A, an, an, kebalik Bu, kebalik. A, a. Nggak pakai n Bu, nggak pakai suara n. A-nya aja, a aja. A, a. Udah panjang belum? Ya, udah. Tapi jangan A, pakai n Bu. Jangan pakai suara n-nya. A, a. a, Sekali lagi Bu. a, A, a. an, Ya, taib. Ya, taib. Ya, di sini Ibu panjangkan yang apa namanya hamzah ini jadi dua harokat Bu ya. Jadi tanwinnya tidak dibaca. Jadi seolah-olah huruf ini kayak gini nah mungkin ya.
saya tulis dengan ini dihapus nih. Ini hapus ya. Nah, gini nih. Coba Bu. Hmm, a, Masih ada suara a, ente ya. a, Ya, a, mm, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Bu ya. Ya, kita baca sama-sama aja ya. Kita sama-sama sama-sama. Yang penting Ibu sudah berusaha ya. Udah ada tadi polanya sedikit udah dapat. Nah, sekarang kita baca sama-sama. Silakan nyalakan mikrofonnya saya sekali. Nanti ibu-ibu dan bapak juga sekali. Kita baca sesuai yang ada di layar handphone ataupun laptop bapak ya. Ana 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 silakan baca sama-sama. 1, 2, 3. Ana, 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 Mana ini teh nggak ada yang baca lagi. Oh, ana, 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 Ya, sekarang ke Bana ya, saya contohkan. Bana bana ba ana ba bana bana ba ana ba Silakan nyalakan mikrofonnya semuanya. Baca 1, 2, 3. Bana, 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 Sekarang ke huruf taknya. Langsung saja sama-sama. 1, 2, 3. Tanah tanah anata Iya, sip. Alhamdulillah. Lanjut ya, Ibu Bapak. Nah, ini kembali kita sudah bahas ya. Nah, sekilas aja ya. Untuk pembahasan ini. Kemarin di minggu terakhir kita bahas tentang tanda alis ini ya. Jadi tanda alis ini sewaktu-waktu bisa hilang Ibu Bapak ya. Sewaktu-waktu bisa hilang. Jadi tanda alis ini sewaktu-waktu bisa hilang dalam suatu kalimat atau struktur kalimat dalam sebuah ayat. Tapi kalau pertemuannya tetap bertemu dengan hamzah atau alif berharokat, maka panjangnya masih tetap 4 harokat, meskipun tidak adanya tanda alis. Nah, seperti contoh di sini Bapak bisa lihat ya. Di sini ada warhamna. Lalu kalau kita lihat di sebelah kanannya, ini bertemu alif berharokat ya Bapak ya. Jadi bertemu dengan alif berharokat di kata anta. Maka kalau Bapak ataupun Ibu wasol atau menyambung bacanya, maka di sini ya, di sini dipanjangkan 4 harokat meskipun tidak ada tanda alis. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Jadi panjangkan 4 harokat meskipun tidak ada tanda alis. Karena tanda alis ini ya, ini hanyalah penegas bahwasanya di sana ada panjang 4 harokat. Meskipun tanda alis ini dihilangkan, kalau pertemuannya dengan alif berharokat, maka tetap terjadi panjang 4 harokat ya. Jadi hati-hati keliru Ibu Bapak ya. Seperti ini nih contoh. Coba Ibu perhatikan atau Bapak. Apakah ini panjang 2 harokat atau panjang 4 harokat Pak? Bu. Coba. 4. 4. Apa yang menjadi 4 Bu? Karena ketemu
Alif Bertemu bengkok. Apa? Hamzah. Iya, bertemu hamzah meskipun tidak ada tanda alis ya. Betul. Sekali lagi nih ya. Apakah ini dibaca 2 harokat atau 4 harokat haknya Ibu Bapak? 4. 4. Ya, Alasannya kenapa? temu Karena alif. bertemu alif berharokat. Ya, betul. Karena bertemu alif berharokat ya. Taib. Satu lagi. Nih. As-samai. Ma-nya dibaca panjang 4 harokat atau 2 harokat, Bu? 4. 4. 4. Karena bertemu Hamzah. za. Iya, betul ya. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jadi gitu, Bu ya. Jadi pembahasan ini mengajarkan kepada kita bahwa tanda alis itu bukanlah satu-satunya tanda yang menunjukkan panjang 4 sampai 5 harokat, tapi yang intinya adalah bertemu alif berharokat atau hamzah. Ketika hamzah ini dihilangkan ya, hamzah ini dihilangkan atau alif berharokat ini dihilangkan, barulah itu asli 2 harokat. Seperti ini Bu Bapak ya. Ini di kata ana ya, di kata lana, di sini kan tidak ada hamzah. Tidak ada hamzah, maka tetap 2 harokat. Ya, tidak ada alif berharokat, tidak ada. Tetap 2 harokat. Tapi ketika ini fathah bertemu alif dan diikuti di sebelah kanannya ada alif berharokat, maka itulah yang jadi panjang 4 harokat. Ya. Nah, seperti ini ya. Wa ahsinu, ini kan 2 harokat. Nah, tapi karena bertemu alif berharokat, ketika wasol dia jadi 4 harokat. Begitupun tempat-tempat yang lain nih syahidna, ini jelas ya kelihatan alif berharokatnya, tapi tidak ada tanda alisnya, maka tetap 4 harokat. Gitu. Jadi patokannya bertemu hamzah atau alif berharokat ya, Ibu Bapak. Baik. Kita praktek bacaan sekarang ya. Ya, di sini kita akan praktek bacaan. Setiap orang di sini membacakan satu baris ke bawah ya, kecuali yang ini. Maaf. Kecuali yang paling bawah ini tidak perlu dibaca. Nah, jadi setiap orang membacakan satu baris yang tiap baris ada 4 kalimat ya. Baik, ini untuk penguasaan bacaan tajwid berwarna ya. Nah, ingat tajwid berwarna itu ketika tanda alis bertemu alif berharokat, maka dia mad jaiz. Ibu ya. Diterangkan belum sini ya? Udah ya. Nah, jadi ada 2 warna, Ibu Bapak ya, dalam mushaf Al-Qur'an itu ada yang warna hijau, ada yang warna biru. Dua-duanya panjangnya 4 harokat. Perbedaan warna ini menunjukkan perbedaan hukum. Nanti kita bahas untuk perbedaan hukumnya ya. Sekarang kita baca dulu. Dimulai dari Bapak Agus dulu. Halo Pak. Iya Pak Ustadz. Ya, silakan Bapak baca 4 baris ke bawah ya. Ya. Maaf. Monggo. Ila ifin. I-nya jangan panjang Pak. I-nya tetap pendek. Ila ifin. Ya, sip. Lanjut. Wa'ahidna ila Ibrahim. Satu, dua lagi. Wa ilaha abaika Ibrahim. Nah, hati-hati Pak. Huruf K-nya di sini tetap pendek ya, tidak dibaca panjang. Wa ilaha
ika Ibrahim. Nah, ini haknya Pak kebaca panjang. Ininya udah bener kaknya, tapi haknya jadi panjang. Bapak coba praktekkan pola yang 2 harokat, ya. Wa ilaha abaika Ibrahim. Gitu, Pak. Wa ilaha abaika Ibrahim. Nah, tinggal banyak sekarang yang jadi kurang 4 harokat. Wa ilaha abaika Ibrahim. Wah, udah bagus, Pak. Tinggal sekarang jadi kaknya lagi, panjang lagi. Masya Allah. Ya, terakhir Pak, terakhir. Wa ilaha abaika Ibrahim. Sip, mantap. Nah, sekarang baris terakhir Pak. Bingahdi ufi bingahdikum. Iya, sip. Masya Allah, barakallah. Alhamdulillah. Lanjut ke Ibu Lana. Halo Ibu. Halo. Ya, Tip. Ibu silakan bacakan 4 baris ke bawah ya. إذ قال له ربه أسلم Hmm, الذي جاءك من العلم hmm, التي أنعمت عليكم ya. خطيئته فأولئك Iya, sip. Alhamdulillah, barakallah. Lanjut ke Ibu Adisa. Halo Ibu. Jadi Oh, Pak Ibu Ustaz, Adisa lagi ke belakang. Ibu udah hadir? udah kembali, Oke. nggih. Silakan Bu, 4 baris ke bawah juga Ibu ya. Yang mana Pak Ustaz dari Khuzu kah? Ya, betul. Khudu ke bawah. Baik lama. Ya, betul. Oh, nggih. Khuzu ma atainakum bi ayatina ulaik afakullama ja'akum kullama ado alahum. Iya, sip. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Lanjut sekarang kembali ke awal yang baca Ibu Tanti. Halo Ibu. Ya, Ustaz. Ya, silakan Bu dibaca ya yang haila. Hail Hailna Hmm, wa ahidna ila ila Ibrahim ya. wa ilaha abaika Ibrahim Hmm. biahdi ya'ufi biahdikum. Ya, sip. Lanjut ke Ibu Rani. Halo Ibu. Ya Ustaz. Silakan. Ibu baca dari idkola sampai ke bawah di kata faulaik ya. Id id qala lahu rabbuhu aslim alladzi ja'aka minal ilm allati an'amtu alaikum khati'atuhu faulaik. Iya, sip. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Lanjut ke Ibu Upik. Halo Ibu. Pak Ustaz. Iya. Ibu coba dibaca ya. Judu mat Bukan ju mata tapi kho, Bu. Khudu. fodu fodu mata na
Nakum. Ibu kelihatan nggak Bu? Saya perbesar ya. Khawatir nggak kelihatan. Coba diulang sekali lagi Bu ya. Pak Ustadz, maaf sebentar. Maaf sebentar. Ya. Izin Pak Taib. Ustadz. Oh izin. Ya, taib. Nggak apa-apa. Silakan Bu. Ya, semuanya nyalakan mikrofonnya. Sekarang kita baca yang paling akhir nih ya. Yang paling akhir. Yang ini ya, ibu-ibu ya dan bapak ya. 1, 2, 3. Silakan Ya, nyalakan mikrofonnya. Ya ya dahulu. Ya dahulu Iya, sip. Alhamdulillah, barakallahu fikum ya. Semuanya sudah bisa latihan mad 4 sampai 5 harokat. Kita lanjut, Bu ya. Nah, di sini ya, kita lanjut latihan berwakaf di tanda alis ya, Ibu Bapak ya. Jadi kita akan latihan wakaf atau istilahnya bisa disebut dengan berhenti pada tanda alis. Ya, di sini ada yang masih ingat nggak? Nah, saya umpetin ah. Nah, ada yang masih ingat nggak? Di sini dibaca berapa harokat ketika berhenti? 4 sampai 6 harokat. Bukan, ketika berhenti. Coba, saya udah nyampein belum? Saya lupa lagi nih. Udah ya kalau nggak salah ya? Coba ingat-ingat lagi. Ketika berhenti di kata Musa, ini kan tulisannya 4 harokat nih, ada tanda alis. Tapi kalau kita berhenti, berubah nggak? Gimana Pak Agus? dibaca 2 harokat. Iya betul ya, dibaca 2 harokat ya Ibu Bapak ya. Jadi berhenti pada warna hijau sebenarnya. Setiap ibu berwarna setiap ada tulisannya warna hijau ya, ini bacanya ibu berhenti 2 harokat meskipun ada tanda alis. Nah, meskipun ada tanda alis. Kenapa? Karena dia sebenarnya nanti bertemu dengan alif berharokat di depannya. Gitu ya. Coba. Kalau yang ini sama nggak? Berubah jadi 2 harokat nggak? Halo? Sama. Sama. Kalau yang ini? Sama. Eh, Sama, enggak. 2 harokat juga. Kalau yang ini? Enggak. Sama. Sama. Yang ini sama nggak? Oh, Sama. Nah, sama Pak. Bukan yang ini. Ini tidak jadi 2 harokat ya, Ibu Bapak ya. Tapi ini jadi sukun. Nah, tadi bilangnya sukun ya. Jadi dah ketika berhenti ya. Nah, kalau yang ini berubah nggak ketika berhenti? jadi 2 harokat. 4 harokat Pak. Bukan, Dua. bukan 2, bukan 4. 2 Bukan, tidak dibaca. bukan juga. Tiga. Ini jadi 6 harokat. Iya, siapa itu yang baca 6 harokat? Oh, Ibu siapa tadi? Min. Ya, ini dikata minas sama, tanda alis bertemu hamzah dibaca 6 harokat. Nah, sebenarnya ini ada keterangannya di bawah Ibu ya. Cuma saya nggak ngeliatin. Nah, keterangan ya, apabila tanda alis, nah perbesar lagi. Apabila tanda alis bertemu alif berharokat, dibaca 2 harokat. Ketika apa? Ketika diwakofkan, ya, ketika berhenti pada tanda alis bertemu alif berharokat jadi 2 harokat. Lalu ketika tanda alis pada huruf ha domir, maka dibaca sukun atau mati ketika diwakofkan. Lalu apabila ada tanda alis
bertemu hamzah dibaca 5 sampai 6 harokat atau 6 harokat ya ketika diwakafkan. Jadi ada 3 keadaan Ibu Bapak ya. Jadi ada 3 keadaan ketika Ibu Bapak membaca Al-Quran dan berhenti pada tanda alis yang berwarna hijau. Kalau dari segi warna ya, kalau warna hijau ini sama warna hijau ya, tapi bukan di huruf H ya, bukan di huruf H ya, selain huruf H. Ini kan huruf nun, huruf lam, huruf sa, huruf lam lagi, huruf dal, ini bukan huruf H. Maka panjangnya menjadi 2 harokat aja ya. Panjangnya jadi 2 harokat aja. Musa qalu takunu qalu bi'ahdi. Jadi 2 harokat. Tapi kalau warna hijaunya Ibu Bapak ya, dia di huruf H. Nah, H yang bulat atau H yang seperti ini ya. Maka ketika Ibu atau Bapak berhenti, sukunkan aja. Contohnya yang awalnya ahdahu menjadi ahdah gitu ya. Jadi ahdah. Jadi warna hijau ini ada 2 cara baca, ada yang dipanjangkan 2 harokat, yaitu ketika tidak di huruf H dan disukunkan ketika berada di huruf H gitu. Jadi selama tidak berada di huruf H ya Ibu Bapak, kalau wakaf maka panjangkan 2 harokat. Tapi kalau di huruf H maka sukunkan bacaannya. Itu yang pertama, kalau warna hijau. Lalu gimana Pak Ustadz kalau tidak ada warna hijau? Maka patokannya adalah huruf H. Kalau Qur'annya tidak berwarna alias polos, maka patokannya adalah huruf H. Ketika Ibu berhenti pada tanda alis tapi bukan di huruf H, maka panjangkan 2 harokat ya, panjangkan 2 harokat. Tapi kalau dia di huruf H, maka ketika berhenti sukunkan bacaannya ya, jadi mati. Nah, itu yang warna hijau ya, yang warna hijau. Nah, sekarang yang warna biru nih, yang warna biru. Ketika Ibu atau Bapak pada Quran tajwid warna ada yang berwarna biru, ketika berhenti maka panjangkan 6 harokat ya Ibu Bapak. Jadi panjangkan 6 harokat ya. Ketika di warna hijau. Biru. Lalu bagaimana Pak Ustadz kalau tidak ada warnanya Qur'annya? Maka patokannya adalah hamzah. Tanda alis bertemu hamzah. Jadi tanda alis bertemu hamzah. Setiap tanda alis bertemu hamzah, lalu Ibu berhenti di situ, maka panjangkan 6 harokat, dan yang paling penting adalah sukunkan hamzahnya. Ya, sukunkan hamzahnya. Kecuali kalau hamzahnya hamzah tanwin ya. Nah, hamzah ini. Kecuali hamzah tanwin. Kalau hamzah tanwin tidak boleh disukunkan ketika berhenti, tapi panjangkan 2 harokat. Dan tanda alisnya tetap 4 harokat, tidak ada perubahan. Makanya tidak setiap hamzah harus disukunkan ketika berhenti, tapi lihatlah harokatnya. Selain harokat fathah tanwin, maka sukunkan. Harokat itu kan ada 3 ya Ibu Bapak ya. Saya tulis. Ada fathah, kasroh, dhammah. Lalu ada fathah tain, kasroh tain, dan dhammah tain. Nah, untuk yang ya? Dan dari sini, maaf. Saya ulang. Nah, yang ini Ibu Bapak ya. Dan yang ini untuk hamzah ya, maka ketika berhenti waqaf nih ya, waqaf, maka dia jadi sukun hamzahnya. Nah, gitu. Bapak ya. Tapi kalau hamzahnya adalah yang ini, Bapak ya. Nah, yang ini, maka hamzahnya dia jadi panjang 2 harokat. Nah, ketika berhenti, gitu ya. Jadi hamzah juga ini pengaruh ya. Jadi hamzah juga
pengaruh. Baik. Bisa dipahami Ibu Bapak sampai sini? Halo? Bisa ya? Insya Allah. Ya Allah. Pak Pusing nggak Ustadz, Ibu Bapak? Pusing nggak? pusing. Tinggi. Pak Ustadz, mau tanya Pak Ustadz. Ya, silakan Pak. Gimana? Pak Ustadz, ini contohnya kan di akhir semua Pak ya. Apakah Ah, kemungkinan ada di tengah gitu? ada Pak, ada. Kemungkinan ada di tengah. Ini sebenarnya diambil tengah-tengahnya, ada yang di tengah Pak. Contoh ini ya, nih ayat yang ini nih. Ini surah Al-Baqarah nih. Alladzina amanu qalu amanna. Nah, kalimat depannya itu amanna. Saya tulis ya. Amanna. Nah, ketika Bapak berhenti di kata qalu ya, ini maka panjangnya jadi 2 harokat. Alladzina amanu qalu. Nah, lalu ulang dari qalu, maka 4 harokat lagi. Qalu amanna gitu. Ya. Jadi kita ambil juga ini yang di tengah ayat. Tidak semuanya ini di akhir ayat, ya. Gitu. Cuman nanti kan ketika kita baca ada yang nafasnya panjang, ada yang nafas pendek. Ketika bertemu dengan ayat yang panjang dan nafas kita pendek, kita kan dituntut ketika berhenti harus tepat, ya. Apalagi ketika berhentinya pada tanda panjang 4 harokat. Makanya dalam baca Al-Quran itu kita harus tenang, harus teliti. Dilihat dulu nih ayatnya panjang atau enggak. Ketika ayatnya panjang, kita atur nafasnya nih. Kira-kira nafas kita sampai mana nih? Oh, kayaknya sampai sini. Lalu setelah kita tahu sampai sini, maka bagaimana cara berhentinya? Ah, gitu ya. Bagaimana cara berhentinya? Nah, kalau sudah tahu cara berhenti, ya, maka barulah kita baca. Oleh karena itu kan dalam ayat Al-Quran, warattilil Qur'ana tartilan, dan bacalah Al-Quran itu dengan bacaan yang tartil. Apa tartil itu? Perlahan-lahan dan hati-hati. Jadi baca Al-Quran itu lebih hati-hati lagi, jauh lebih hati-hati lagi ketika kita baca buku ya. Kan baca buku juga ada titik, ada koma Ibu Bapak ya. Ada titik, ada koma, ada paragraf baru. Bagaimana kita membaca ketika ketemu koma, ketika titik. Pasti nada bacanya berhenti ya. Gitu. Tidak bisa ketika titik koma itu dilabrak terus, tidak bisa ya. Nah, Al-Quran itu lebih dari itu ya, lebih dari itu. Ada tanda-tanda yang harus kita pahami dan harus kita mengerti, juga harus kita laksanakan supaya apa yang kita baca ini sesuai dengan apa yang Allah harapkan dari ayat yang kita baca. Gitu. Makanya ini kita timbulkan ihtiyat, kehati-hatian dalam membaca Al-Quran. Harus pelan-pelan, tenang, ya, tidak ada sifat tergesa-gesa, ingin cepat selesai, karena itu bagian dari sifat syaitan, ya. Jadi pelan-pelan, gitu, ya. Oke, ada lagi Pak Agus mungkin? Cukup Pak. Cukup, ya. Pokoknya patokan awal nih. Ini saya ambil simpelnya nih, ya. Ini saya hapus dulu, bisa pusing. Nah, saya ambil simpelnya Ibu Bapak ya. Pokoknya setiap Bapak ataupun Ibu ya, tanda alis bertemu alif ya, yang ini ya. Yang ini nih, tanda alis bertemu alif. Ini kan alifnya nggak ada depan nih. Nah, yang ini aja kelihatan ya, tanda alis bertemu alif. Maka panjangnya 4 harokat ya. Ketika bersambung ya. Jadi ketika Bapak bacanya sambung atau Ibu tidak berhenti maka 4. Sama dengan yang ini. Ya, jadi bisa 4, bisa 5 ini. Setiap tanda alis ya bertemu alif berharokat atau hamzah itu 4. Nah, kalau waqaf ada 3 keadaan. Ya, ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama dibaca 2 harokat. Untuk yang mana? Untuk tanda alis bertemu alif berharokat. Kedua, ya, dibaca 6 harokat.
untuk tanda alis bertemu hamzah. Jadi kalau ketemu alif berharokat 2, ketemu hamzah 6. Kebalikannya ya. Kalau tanda alis bertemu alif berharokat, dia dikurangi, yang tadinya 4 jadi 2. Sedangkan ketemu hamzah, yang tadinya 4 jadi 6. Selama hamzahnya bukan hamzah tanwin. Ya, hamzah yang ini saya maksud. Ya, gitu. Baik hamzah fathah, hamzah kasroh, hamzah domah, hamzah domah tain, domah tanwin atau kasroh tanwin gitu, maka disukunkan hamzahnya ya. Lalu keadaan yang ketiga adalah ketika tanda alisnya berada di huruf H ya, tanda alisnya berada di huruf H, maka ini disukunkan gitu ya. Baik, nanti kalau ada yang kurang mengerti, Bapak bisa simak lagi uraian saya nanti di rekaman ya. Mudah-mudahan nanti kalau diulang-ulang terus, Bapak atau Ibu bisa lebih mengerti. Wajar kalau di sini agak pusing karena kita belajar ya, bukan bermain. Kalau bermain lebih happy. Kalau belajar emang resikonya itu pusing dan nanti akan cerdas akibatnya. Gitu, Pak ya. Nah, sekarang kita akan latihan praktek tanpa warna tajwid ya. Tadi kita sudah mengenali tanda-tandanya ya. Gitu. Sekarang kita latihan praktek tanpa warna tajwid. Ini sekarang kita rempukan aja dulu ya, Ibu Bapak. Tidak dibaca dulu, kita mengenali mana yang dibaca 2 harokat, mana yang dibaca 4 harokat, mana yang dibaca 6 harokat. Ya. Dimulai dari ini, ya. Baik, di sini saya akan pakai bulatan 6 harokat warna biru, ya. Lalu 2 harokat warna hitam dan 4 harokat warna biru. Baik, Bapak ataupun Ibu, atau per orang lah supaya nanti ketahuan bisa atau enggaknya. Dimulai dari Ibu Lana dulu. Halo Ibu Lana. Halo. Ya, coba Ibu. Ketika Ibu berhenti di kata walatakunu, berhentinya 4 harokat, 2 harokat, 6 harokat. Kunu 2 harokat. 2 harokat. Harokat. Iya, betul, Bu ya. Nah, saya ini warna hitam. Ya, sip. Sekarang Pak Agus. Halo Pak Agus. Ya Pak Ustadz. Nah, ini mah karatit di tengah, ya. Hafakul lamaja, panjangnya berapa harokat, Pak? Ketika 4 wasol nggak berhenti. Berapa? 6 harokat. Karena kalau itu mah kalau berhenti, Pak. Oh, Kalau nggak berhenti, ja'akum berapa harokat? 4. Nah, betul. 4 harokat ya. Ya, lanjut ke Ibu Rani. Halo, Ibu. Ya Ustadz. Nah, Ibu di sayakulus sufaha, ketika berhenti, panjangnya berapa harokat, Bu? 6 harokat. Iya, betul. 6 harokat. Ya. Lanjut ke Ibu Upi. Kalau Ibu, Iya Pak Ustadz. nah Ibu dikata khoti atuhu, khotinya berapa harokat, Bu? Oh, 4. Coba 4. Ibu Upi. 4. Iya, betul. Kalau faulaika, lanya berapa harokat, Bu? Sama Pak, 4. Paula. 4. Ya, 4 juga. Taib, ya. Sekarang Ibu Tanti. Halo, Ibu. Tidak kakamina langit. Ya, halo. Ibu dikata aladija aka, janya berapa harokat, Ibu Tanti? Yang mana Ustadz? Yang aladija aka, yang warna kuning backgroundnya. Alazija. Yang mananya janya? Ya, berapa harokat, Bu?
4. Dua. Iya betul, 4 harokat ya. Tambahnya begitu. Lanjut ke Ibu Ratna. Halo Ibu. Wudu ma'atainakum. Ibu Ratna baru bergabung. Halo Ibu Ratna. Dua. Ibu Ratna tidak ada. Halo Ibu Ratna. Oh, Pak Ustadz, Pak dulu Pak Ustadz baru datang capek Pak Oh Ustadz. baru Nyimak datang. dulu Oh ya, Pak Ustadz. Ya nggak Iya apa-apa Pak Bu. Ustadz. Iya sip. Tadi ke Nyimak aja Ibu. ya Pak Ustadz. Ya, ya, ya. Di sini berarti yang nyimak ada 2 orang ya. Bu Ratna sama Bu Upik ya. Lanjut ke Ibu Adisa. Ibu udah beres ke belakangnya? Oh, mungkin masih di belakang. Udah Pak, Ke udah I- Pak. Oh, udah. Ya, di huduma atainakum maknya berapa harokat, Bu? 6. Oh, dua. Berapa harokat, Bu? 6. Dua. Wasol nih, wasol nyambung bacaannya. Hah? Dua. 4. Dua. Iya, 4, Bu ya. 4. Oh. Ya, ini tetap 4. Bagus. Halo, bagus. Iya Pak Ustadz. Coba biayatina ulaika na sama ula ketika menyambung atau tidak berhenti berapa panjangnya, Pak? Halo? Empat. Iya Pak, empat. Ya, 4. Betul. Ya. Saya geser nih ke Ibu Lana. Halo, Ibu. Halo, Coba wa malaikatihi la-nya berapa harokat, Bu? lanya 4. Iya, betul. Ke Ibu eh, Tanti. Halo, Ibu. Iya. Ya, bi'ahdi berapa harokat panjangnya, Bu? Berhenti ya, Ustadz? Enggak, wasol nyambung. Oh, wasol. Berarti 4. Iya, 4, betul. Ulang. Ya, lanjut ke apa lagi nih ya? Oh, ke Ibu Adisa. Halo, Bu. Ya, nggih. Nah, ini yang background warna kuning, Bu. Di kata al-ma'u, ketika Ibu berhenti di kata tersebut, berapa harokat panjangnya? 2. Oh, bukan ya? salah. Bukan 2. Coba ingat-ingat lagi. 6. Nah, gitu. Oh, 6, ya. oh, nggih, Hamzahnya nggih. dibaca nggak, Bu? Hah? Hamzahnya dibaca nggak? Enggak. Nggak, sip, bagus. Jadi sukun ya. Sekarang Pak Agus. Halo, Pak Agus. Iya Pak Ustadz. Coba, Bapak berhenti di kata alladzina amanu qalu 4 harokat atau berubah, Pak? Berhenti. Berhenti itu jadi 2 harokat Pak. Iya, betul. Jadi 2 harokat. Tuh, apa ya? Sip. Lanjut ke Ibu Tanti. Halo, Ibu. Iya, Ustadz. Ya, ulaika lamnya berapa harokat, Bu? 4. 4, betul ya. Maaf, bukan yang ini warnanya. Ya, lanjut ke Ibu Lana. Halo, Ibu. Halo, Coba wasama ketika wasol berapa harokat, Bu? 4. 4. Lalu binaan ketika wakof berapa harokat naknya? 6. Nah, Hamzahnya dilihat lagi hamzahnya. Hamzahnya sukun atau dibaca, Bu? dibaca 2 harokat. Dibaca 2 harokat. Berarti naknya tetap 4 atau jadi 6? Oh iya, 4. Iya, tetap 4 ya, karena hamzahnya dibaca ya. Sip. Bagus. Lanjut ke Ibu Adisa. Halo, Ibu.
Iya, Ustaz. Coba Ibu ketika wakaf di kata Musa, 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat? 6. Yakin Ibu? Oh, 4. Enggak. Yang benar jawaban 4, 6 atau berapa Bu? 4. 4. Wakaf 4, aja 4, wakaf. 4. 4, 4. Gin. Oke. Allah. Apa Ustaz? Ibu Allah. wakaf di sini jadi 2 harokat Bu ya. Oh, kenapa Pak Ustaz? Iya. Kenapa sok? Kenapa? Ya karena di sini tidak ada hamzah Bu. Ya. Oh, begitu. Kalau ditulis hamzah itu antara 4 sama 6 kalau yang ada hamzahnya. Tapi kalau nggak ada hamzahnya berarti dia 2 ketika berhenti. Oh, kalau ada alifnya? Ya, ada alifnya itu juga 2. Oh, pokoknya cuma Hamzah berarti lah. Ya, hamzah yang dibaca 4 atau 6 mah ya. Kalau dibaca 2 yang tanpa alif sama yang ada Oh, alifnya. ya, ya, ya. Gitu. Ya, Tep. Oh, iya. Banyak Pak Ustaz. Ya, sama-sama. Lanjut ke Pak Agus. Halo Pak Agus. Ya Pak Ustadz. Coba wa'aufu bi ahdi ketika wakaf berapa harokat Pak? Di 4. Maaf, 2. 2 ya. Hampir saja kayak di saya. Ya, lanjut ke Ibu Tanti. Halo Ibu. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Alati, ini panjangnya berapa harokat ketika wasal Bu? 4. Kalau wakaf? 2. Ya betul. Sip. Alhamdulillah. Barakallah. Lanjut ke Ibu Lana. Halo Ibu. Ya, halo. Ya. Wahidena berapa harokat Bu wasal? Wasol 4, Kalau wakaf? 2, Ya betul. Kalau ilah berapa harokat Bu? 4 juga. 4 juga. Sip. Barakallah fikum. Lanjut ke Bapak Agus. Halo Pak. Iya Pak. Nah, Bapak berarti di kata ahdahu. Apakah 2, 4, 6 atau sukun Pak? Sukun Pak. Iya, Masya Allah. Barakallah. Sip ya. Apa bagus? Ya, ini kasih warna putih nih yang sukun. Ya. Lanjut. Ibu Adisa. Halo Bu. Iya, Ustaz. Nih, hanya berapa harokat Bu? Hanya 6. Ya. kan nggak ada 6. hamzahnya Bu. Oh, iya, 4. 4 ya. Iya, Pak Ustaz. Kalau kho 4 juga. ya betul. 6. Udah bener ada Bu, 4. Hamzah itu. Hamzahnya gimana Pak Ustaz? Itu. Kalau 6 itu ketika berhenti Bu. Kan ini nyambung bacanya. Ketika berhenti, ketika ketemu hamzah, maka jadi 6 gitu. Oh, kalau sambung enggak. Kalau sambung tidak ada perubahan, biar tetap 4. Oh, Oke. iya. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, Ibu Lana. Halo Ibu. Ya, Coba minas sama. Berapa harokat Bu? 4, Iya, kalau wakaf? 6. Iya betul, sip, bagus. Terakhir, Ibu Tanti. Halo Bu. Ya, Ustaz. Coba di kata aba, banyak berapa harokat Bu? 4. 4. Sip, betul. Alhamdulillah ya. Sudah ya, kita lingkari semuanya. Di sini yang disukunkan hanya 1 ya, yaitu di kalimat ini saja ya, yang disukunkan. Sedangkan yang lainnya ada yang dibaca 4, ada yang dibaca 6, ada yang dibaca 2. Ingat kalau yang dibaca 4 itu Ibu ketika bacaannya wasal atau bersambung. Ada perubahan itu ketika dia wakaf. Ya, ketika dia wakaf. Kapan dia berubah? Pertama, ketika dia bertemu dengan alif berharokat, ketika wakaf jadi 2 harokat ya. Lalu ketika bertemu dengan hamzah
dan dia berhenti, maka jadi 6. Gitu ya. Lalu ketika tanda alisnya berada di huruf H seperti yang ini, maka tidak 2, tidak 4, tidak 6 tapi sukun. Gitu ya. Baik, bisa dipahami Ibu-ibu? Ada yang kurang paham nggak? Saya yang kurang Pak Ustadz karena nggak masuk kemarin. Nggak hadir kemarin Pak Ustadz. Karena nggak masuk kemarin. Iya. Ini sebenarnya masih mengulang sedikit-sedikit Bu ya. Nah. Kita masih mengulang. Jadi apa namanya? Kalau saya ambil mudahnya Bu ya, ambil mudahnya nih ya. Supaya Ibu nanti tidak terlalu pusing ya. Tidak terlalu pusing. Patokan ya, patokan ketika waqaf pada panjang 4 harokat ya. Saya ulang ya. Ibu ketika waqaf pada panjang 4 harokat ya, ada 3 keadaan ya. Pokoknya ini aja. Ada 3 keadaan. Pak, ambil catatan Pak, tunggu. Ya, kalau yang mau ditulis tulis ya. Nih, saya kasih gambaran aja nih ya. Di Iya Pak halaman Ustadz. yang agak. Ulang-ulang lagi Pak Ustadz. Nah, ya. Dan bukan di sinilah. Sini aja ya. Nih. Ibu ketika waqaf pada panjang 4 harokat, ada 3 keadaan ya. Pertama, Bu ya. Pertama nih. Pertama, panjangkan 2 harokat ya. Untuk yang mana? Nah, untuk tanda alis bertemu dengan alif. Itu ya. Jadi panjang 2 harokat. Lalu yang kedua, panjang 6 harokat. Nah, ketika yang mana? Ketika tanda alis bertemu hamzah. Gitu. Ya. Lalu 3 S. 3 sukun. Nah, kalau sukun dia tanda alis pada huruf H atau H yang gini. Gitu, ya. Seperti itu, Bu ya. Jadi ada 3 keadaan. Saya tulis judulnya di sini ya. Waqaf pada panjang 4 harokat. Nah, jadi waqaf pada panjang 4 harokat ada 3 keadaan. Ada yang panjangnya 2 harokat. Ketika tanda alis ketemu alif, ya ini alifnya alif berharokat ya. Harokatnya kan ada 3, ada fathah, kasro, dan domah ya. Gitu. Dan yang kedua dibaca panjang 6 harokat ketika tanda alis bertemu hamzah. Hamzahnya harus jadi sukun ketika berhenti ya. Nah, hamzahnya jadi sukun. Gitu. Dan ketiga dibaca sukun ketika tanda alisnya berada di huruf H. Ini namanya H domir, Bu ya. Jadi namanya H domir. Bentuknya seperti yang saya tulis. Yang ini ya. Ini namanya H domir nih. Namanya H domir. Ini ketika dia tulisannya nyambung dengan kata lain. Kalau ini dia terpisah. Ya. Gitu. Jadi gitu Ibu ya. Untuk catatannya. Sebenarnya sih udah ditulis sih catatannya sebenarnya ya. Ibu apa ya di sini nih. Kalau Ibu ada kok di modulnya. Nah, di sini udah tulis. Ya. Apabila tanda alis ketemu alif berharokat dibaca 2 harokat ketika diwakafkan. Apabila tanda alis berada di huruf H dibaca sukun ketika diwakafkan. Dan ketiga, apabila tanda alis bertemu hamzah dibaca panjang 5 sampai 6 harokat ketika
wakofkan. Cuman kadang tidak terbaca mungkin ya. Boleh ditulis ulang juga supaya ibu lebih hafal. Iya Pak Ustadz. Ya. Baik, sampai sini ada lagi. Nanti kalau yang masih kurang paham bisa dilihat rekamannya ya. Gitu. Diulang-ulang juga nggak apa-apa. Ya. Kita lanjut nih Bu ya. Kita lanjut. Sedikit lagi lah, sedikit yang inilah. Ya. Ini tambahan informasi aja, Bu ya. Ini tambahan informasi aja. Tidak perlu dihafalkan yang ini ya. Ini perbedaan mad munfasil atau mad jaiz ya. Nah, ada dua torikoh, Bu ya, yang berkembang di kita di Indonesia. Ada torikoh Syatibiyah, maaf. Ada torikoh Syatibiyah, ada torikoh Al-Jazari, Ibnu Jazari ini ya. Jadi ada torikotun Nasr dan torikotun Syatibi. Apa bedanya? Dari dua torikoh ini ada perbedaan panjang pada tanda alis ketemu alif berharokat. Kalau torikoh Syatibi yang ini panjangnya sesuai dengan yang kita praktekkan. 4 sampai 5 ya. Rata-rata 4 sih ya, rata-rata ngambilnya 4. Nah, gini. Ini tandanya sama. Cuman beda aja, beda toriko aja. Toriko itu apa? Toriko itu jalur, ya jalur tempuhan. Seperti halnya dalam hadis ada yang namanya jalur ada namanya jalur periwayatan. Nah, dalam Al-Quran juga ada namanya toriko, gitu ya. Dan yang kita pegang sekarang adalah toriko Syatibi, ya. Kalau yang pakai toriko Thayyibatun Nasr, dia panjang tanda alis ketemu alif berharokat itu dibaca 2 harokat. Jadi tidak ada yang panjang 4 harokat kecuali ketemu hamzah aja. Gitu. Kalau ketemu alif berharokat dia dibacanya tetap 2. Gitu, Bu ya. Kalau kita karena Thoriko Syatibi, maka baik ketemu alif berharokat atau ketemu hamzah panjangnya 4. Gitu, ya. Bisa dipahami Bu ya sampai sini ya. Ini cuma perbedaan toriko saja. Ini sebagai hazanah keilmuan aja. Nanti kalau ada yang baca setiap tanda alis ketemu alif berharokat, ada yang baca 2 harokat. Berarti ada 2 kemungkinan Bu ya. Kalau Ibu mendengar seseorang ketika membaca tanda alis ketemu 2 harokat, bacanya 2 harokat, ada 2 kemungkinan. Pertama bisa saja dia memakai toriko Thayyibatun Nasr. Ya. Kedua, bisa saja dia belum belajar. Nah, jadi ada 2 kemungkinan. Ada yang belum belajar, ada yang sudah tahu pembelajarannya. Gitu ya. Seperti itu. Jadi jangan kaget nanti kalau ada yang panjang 2 harokatnya itu tanda alis ketemu alif berharokatnya itu dibaca 2 harokat. Jangan kaget. Karena itu bisa saja beda torikoh atau belum belajar. Yang sudah belajar rata-rata bacanya 4 harokat. Gitu, Bu ya. Kita percepat dikit. Wah, ini agak panjang nih, ya. Baik, cukup aja lah dulu segitu ya. Nanti ini di pertemuan terakhir, insya Allah sedikit lagi lah Bu ya. Tuh, sedikit lagi sampai halaman 48. Ya. Nanti ini di pertemuan terakhir. Baik, sampai sini ada yang tanyakan Ibu Bapak? Saya Pak Ustadz. Ya, silakan Pak. Pak Ustadz, itu kan 2 toriko. Itu antara Syatibiyah dan Jazari. Itu ada yang baca 4 sama 2, itu nggak mempengaruhi artinya, Pak? Nah, untuk sampai sekarang itu nggak ada pengaruh ke arti. Ya, nggak ada pengaruh ke arti. Karena kalau pengaruh ke arti itu yang lebih pengaruh itu ke perbedaan suara huruf dan harokat. Kalau panjang biasanya merubah arti itu panjang 2 harokat dan dibaca pendek. Seperti contohnya gini Pak ya. Saya ambil kata fa'ala aja ya.
Ini fa'ala nih. Fa'ala contohnya. Fa'ala. Ini artinya bekerja, ya. Bedakan dengan yang ini. Nah, ini lamnya panjang. Fa'ala. Nah, ini ada merubah arti, Pak, kalau yang ini. Ini merubah arti. Kalau fa'ala, yang ini, ya. Yang ini seseorang sedang atau seseorang apa namanya? Bekerja. Seseorang bekerja. Berarti objeknya satu orang, ya. Tapi kalau fa'ala ini dua orang yang bekerja, objeknya orangnya dua orang, gitu. Nah, kalau ini mempengaruhi makna. Kalau yang pendek dibaca panjang ataupun sebaliknya baru itu mempengaruhi makna. Tapi kalau yang panjang 2 jadi 4 ataupun sebaliknya 4 jadi 2, ya. Kalau mengikuti riwayat yang ada bukan karena kesalahan, itu insya Allah tidak ada pengaruh ke arti. Kalaupun ada pengaruh itu memperluas makna yang dikandung. Gitu, Pak ya. Bisa terjawab, Pak? Ya, Pak Ustadz. Iya, ada lagi mungkin dari yang lain. Itu aja Pak Ustadz. Praktek cara bacanya bagaimana Ustadz? Nah, praktik cara bacanya. Praktik cara bacanya tetap sama, Bu ya. 4 harokat. Contoh nih ya, kita ambil 2 kalimat yang ini nih. Yang ini dengan yang ini ya. Kalau ini kan bacanya 4. Walahum fiha azwajum mutahharah. Jadi ketukannya 3. Walahum fiha azwajum mutahharah fiha sedangkan kalau yang 2 harokat walahum fiha azwajum fiha fiha. Nah, ini yang 4 harokat. Kalau yang 2 harokat fiha ya. Jadi hanya 2 harokat lebih pendek. Walahum fiha azwajum mutahharah. Jadi cuman perbedaan panjang aja, ya. Jadi bedakan panjangnya. Bana. Nah, pakai yang itu. Bana ba'a. Beda ya. Bana ba'a. Gitu. Gitu, Bu ya. Baik. Kalau gitu saya kasih PR lah ya, kasih PR. Nah, PR-nya Ibu Bapak silakan baca di rumah. Ya. Silakan baca di rumahnya. Latihan yang halaman 43 ya. Nanti sebelum kita pembelajaran, kita akan praktek bacaan ini dulu ya. Jadi nanti kita praktek yang ini, apakah cara wakofnya tepat atau tidak ya. Silakan latih di rumahnya masing-masing. Kalau ingin berlatih lebih utama, itu ada yang memperhatikan. Gitu ya. Baik, itu saja mungkin pada malam hari ini karena sudah menunjukkan waktu 22:00 waktu Indonesia Barat ya. Jadi sudah habis waktunya. Kalau ada yang masih ada pertanyaan silakan ditulis dulu. Nanti kita kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan semuanya istiqomah dan mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Baik, itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ataupun dari tutur kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Saya Kurniawan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Henry. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz Kurniawan atas ilmu yang sudah diberikan pada malam hari ini kepada kita semuanya. Insya Allah sangat bermanfaat sekali dan dengan bertambahnya ilmu pada malam hari ini mudah-mudahan kita semua makin semangat untuk terus belajar membaca Al-Quran. Jadi dapat disimpulkan bahwa belajar tahsin itu sangatlah penting dalam bacaan Al-Quran karena tujuan utama dari ilmu tahsin yaitu menghindari kesalahan dalam membaca Al-Quran yang dapat menjadikan perubahan arti dan makna dari sebuah ayat.
Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu, kita semua sudah berada di akhir acara Zoom Plus Dasin pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini dan juga sudah menyimak dan mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Kurniawan. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah dan tetap semangat untuk terus belajar membaca Al-Qur'annya, dan juga mudah-mudahan kita semua juga selalu dilimpahkan keberkahan, kesehatan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allah ya rabbal alamin. Baik, saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ustadz Kurniawan. Terima kasih Pak Ustadz sudah meluangkan waktunya malam hari ini. Terima kasih banyak juga sudah memaparkan ilmu pada malam hari ini. Tadi ada PR ya Pak Ustadz ya buat para peserta ya, buat Bapak Ibu ya. Ya betul Pak. Halaman 43 ya Bapak Ibu. Ya betul, silakan dilatih ya. Dilatih ya untuk halaman 43-nya, insya Allah mungkin di pertemuan berikutnya ada evaluasinya mungkin atau dites sedikit ya Pak Ustadz ya. Ya. Ya, baik Bapak Ibu, saya Henry mewakili tim Sobat Ngaji. Mohon maaf apabila ada kata atau sikap yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan juga dalam penyelenggaraan apabila masih ada yang kurang juga mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita tim Sobat Ngaji bisa memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu semuanya. Saya Henry pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Kak. Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih semuanya.